Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bu Ervina. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ervina, SPD MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang akan membahas materi perubahan dalam organisasi. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Shalsa Sabila dengan NIM 17096240049 bersama dengan rekan saya. Saya Gita Febrianti dengan NIM 1709624005. Dengan saya Ahmad Zakaria dengan NIM 17096240046. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang diawali dengan definisi dari perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan ada ide-ide baru atau perilaku yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Perubahan yang dapat diubah di dalam organisasi yaitu perubahan struktur, perubahan orang, dan juga perubahan teknologi. Perubahan yang organisasi ini mengharuskan organisasi untuk bisa menciptakan dan juga mengimplementasikan sehingga organisasi harus belajar ambidextrous. Pendekatan ambidextrous merupakan menggabungkan struktur dan juga proses yang sesuai baik dalam proses kreatif dan juga penerapan inovasi secara sistematis. Boleh di next? Selanjutnya yaitu ada faktor internal yang menyebabkan organisasi melakukan perubahan. Yang pertama yaitu strategi organisasi baru. Perusahaan akan mulai merencanakan dan menetapkan strategi baru karena merasa bahwa strategi yang sebelumnya diterapkan sudah tidak kembali efektif. Contohnya yaitu strategi dari Walgreens yang pada awalnya hanya berfokus pada penambahan jumlah toko retail dan dikarenakan biaya pemeliharaan untuk setiap penambahan jumlah toko ini berjumlah besar dan menekan tingkat laba, maka dari itu Walgreens mengubah strateginya untuk bisa meningkatkan kualitas pelanggan serta menetapkan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu perubahan komposisi tenaga kerja. Manajer mengalami tantangan dalam mengatur tenaga kerja yang beragam, maka dari itu ada dua perbedaan tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat permukaan, yaitu perbedaan berdasarkan ras ataupun usia. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan di tingkat yang lebih dalam, yaitu perbedaan nilai kepribadian dan juga preferensi kerja. Dengan adanya tenaga kerja yang beragam menantang para manajer untuk bisa melakukan metode pengaturan dengan cara karyawan. Untuk perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan sikap karyawan. Perubahan sikap karyawan yang signifikan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi perusahaan. Namun tidak semua perubahan dari sikap karyawan ini bersifat negatif. Terkadang ada karyawan yang lebih menyukai stabilitas sehingga karyawan tersebut tidak menyukai adanya perubahan dan tidak menggunakan teknologi baru dibandingkan dengan karyawan yang terbuka terhadap perubahan. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu peralatan baru. Untuk selanjutnya yaitu faktor peralatan baru. Faktor ini biasanya berkaitan dengan teknologi atau peralatan yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam melakukan proses produksi. Jika perusahaan menggunakan peralatan atau teknologi yang lebih canggih, maka akan meningkatkan hasil atau kinerja dari perusahaan tersebut. Oke, boleh di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor eksternal yang menyebabkan perusahaan melakukan inovasi ataupun perubahan. Yang pertama yaitu berdasarkan perubahan kebutuhan dan juga keinginan para konsumen. Terkadang perusahaan melakukan perubahan tidak sesuai dengan kebutuhan keinginan konsumen jalan. Bahkan tersebut harus bisa membawa apa yang juga diinginkan oleh konsumen sehingga perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada undang-undang pemerintahan yang baru. Terdapat 5 kategori besar dalam undang-undang pemerintah. Di antaranya itu yang pertama, kejujuran dalam periklanan. Kemudian yang kedua yaitu praktik tenaga kerjaan dan bursa tenaga kerja. Kemudian yang ketiga yaitu perlindungan terhadap lingkungan. Yang keempat, privasi. Serta yang kelima yaitu keselamatan dan kesehatan. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi artinya yaitu perubahan yang terjadi di luar perusahaan yang berpengaruh yang berkaitan dengan teknologi sehingga mempengaruhi perusahaan dalam kegiatan beroperasi, produksi, pemasaran dan juga penjualan produk. Kemudian yang keempat yaitu perubahan ekonomi.
Perubahan ekonomi ini berkaitan dengan situasi ekonomi yang terjadi di luar perusahaan sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil dalam perusahaan yang berkaitan dengan strategi ataupun perencanaan bisnis. Boleh di next. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan area-area perubahan dalam organisasi. Dimulai dari yang pertama yaitu strategi. Perubahan strategi merupakan perubahan yang menandakan bahwa adanya cara baru bagi para manajer dalam memastikan keberhasilan perusahaan. Dengan adanya para pesaing yang agresif, para pihak perusahaan mulai menyadari betapa pentingnya untuk melakukan perubahan strategi. Perubahan strategi ini biasanya berkaitan dengan kualitas layanan pelanggan, seperti memangkas banyak biaya tambahan. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu struktur. Perubahan struktur ini yaitu perubahan yang mencakup variabel struktural seperti hubungan pelaporan, mekanisme koordinasi, pemberdayaan karyawan, serta desain ulang pekerjaan. Contohnya yaitu perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi yang tadinya bersifat birokrasi kemudian menjadi organisasi yang bisa bersaing secara global. Dalam perubahan ini terjadinya perubahan desentralisasi pengambilan keputusan. Kemudian area yang selanjutnya yaitu teknologi. Perubahan teknologi ini mencakup modifikasi dalam cara ataupun metode serta teknologi yang digunakan dalam melakukan proses produksi. Dalam area ini, dalam area ini perubahan yang dilakukan biasanya dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap alat baru, peralatan baru, teknologi baru, otomatisasi ataupun komputerisasi. Otomatisasi sendiri memiliki arti yaitu perubahan teknologi yang berkaitan dengan aktivitas ataupun tugas-tugas tertentu yang bersifat tadinya biasanya dikerjakan oleh manusia menjadi dilakukan atau dikerjakan oleh mesin. Kemudian area yang terakhir atau area yang keempat ini perubahan orang, yaitu perubahan yang berkaitan dengan sikap, persepsi, harapan, dan juga perilaku seseorang ataupun kelompok yang dapat dilakukan dengan cara metode pengembangan organisasi atau OD dan dalam pengembangan organisasi atau OD ini dilakukan cara yang berfokus pada perubahan sikap, sifat dari seseorang ataupun hubungan kerja yang bersifat interpersonal. Boleh di next. Ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kreativitas dan juga inovasi memiliki arti yang sama. Namun pada nyatanya, kreativitas dan juga inovasi memiliki arti yang beda. Dimulai dari pengertian dari kreativitas sendiri, yaitu kemampuan dari seseorang untuk bisa menghasilkan ide-ide dengan cara yang unik atau membuat asosiasi yang berbeda dari ide-ide tersebut. Kemudian, pengertian dari inovasi adalah hasil dari proses kreatif yang bisa dijadikan dalam bentuk ataupun metode yang bisa bermanfaat. Organisasi yang memiliki inovasi, apa sih? Ciri dari organisasi yang inovatif yaitu organisasi yang mampu untuk bisa menciptakan dan mengimplementasikan ide-ide tersebut dalam suatu produk ataupun metode yang bermanfaat dari hasil proses kreativitas. Boleh di next. Oke. Apa sih stimulasi inovasi? Oke. Yang selanjutnya itu ada stimulasi inovasi. Lingkungan yang tepat dalam proses inovasi terdapat 3 variabel, diantaranya yaitu struktur organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan setiap variabel-variabel tersebut, dimulai dari variabel struktur organisasi. Dalam variabel struktur organisasi, dimulai dari yang pertama yaitu struktur tipe organik. Struktur tipe organik ini mendukung secara positif terhadap proses inovasi, karena adanya formalisasi serta spesialisasi kerja. Dalam struktur tipe organik menyediakan fleksibilitas dalam proses inovasi. Kemudian ada yang kedua yaitu sumber daya yang melimpah. Ketersediaan sumber daya yang melimpah berarti bahwa manajer bisa membeli inovasi, mengeluarkan biaya untuk melembagakan inovasi, serta menyerap kegagalan. Kemudian yang ketiga yaitu ada komunikasi antar unit, artinya yaitu menyediakan atau memberikan fasilitas untuk mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri atau diisi oleh seluruh anggota organisasi, sehingga dalam proses pertemuan tersebut terjadinya pertukaran ide dan bisa menghasilkan kolaborasi untuk bisa berinovasi dalam perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu minimalisasi tekanan
waktu yang keempat yaitu minimalisasi tekanan waktu yang ekstrim karena perusahaan yang inovatif biasanya akan berusaha untuk meminimalisasikan tekanan waktu yang ekstrim karena dengan tekanan waktu yang ekstrim ini bisa mengurangi daya kreativitas dari karyawan. Kemudian yang kelima yaitu dukungan kreativitas, yaitu dengan memberikan dukungan serta support kepada karyawan ketika karyawan tersebut memberikan ide-ide ataupun inovasi yang baru. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagian-bagian dari variabel budaya. Jadi dalam variabel budaya ini terdapat 8 komponen, yaitu dimulai yang pertama yaitu ambiguitas karena tekanan yang terlalu ekstrem terhadap objektivitas dapat menurunkan daya kreativitas dari karyawan. Kemudian yang kedua, yaitu ada menoleransi sesuatu yang tidak praktis, karena dengan adanya sesuatu yang tidak praktis akan mendorong munculnya inovasi. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga kontrol eksternal. Artinya, yaitu menjaga kontrol eksternal seperti regulasi, aturan, ataupun kebijakan seminimal mungkin. Kemudian yang keempat, yaitu menoleransi adanya resiko. Dalam bagian ini artinya mendorong karyawan untuk bisa terus bereksperimen tanpa takut akan kegagalan. Kemudian bagian yang kelima yaitu menoleransi konflik. Artinya yaitu perusahaan mendorong adanya keberagaman pendapat karena pada bagian ini dengan adanya kesepakatan ataupun kesamaan pendapat dari setiap individu ataupun unit yang berbeda itu tidak membuktikan bahwa bukti kinerja tersebut baik ataupun tinggi. Kemudian yang keenam yaitu fokus pada tujuan daripada cara. Pada bagian ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk bisa menetapkan cara alternatif dalam mencapai tujuan. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan umpan yang positif. Artinya yaitu memberikan dukungan dan support kepada para karyawan ketika karyawan tersebut memberikan ide serta selalu siap untuk bisa mendengarkan dan memberikan umpan balik yang bermanfaat. Dan bagian yang terakhir yaitu menunjukkan kepemimpinan yang memberdayakan. Artinya yaitu menjadi seseorang yang memberitahukan kepada para karyawan bahwa pekerjaan itu penting. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta memberikan keyakinan bahwa mereka bisa memberikan kinerja ataupun hasil yang baik. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan bagian-bagian dari variabel praktik sumber daya manusia. Jadi dalam bagian ini terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu organisasi yang aktif dan juga kreatif akan mempromosikan pelatihan dan pengembangan bagi para karyawan. Kemudian yang kedua yaitu ada menawarkan keamanan kerja yang tinggi, artinya yaitu mengurangi rasa takut bagi para karyawan untuk ketika karyawan tersebut melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong individu untuk bisa menjadi idea champion, yaitu menjadi seseorang bersikap aktif dan juga antusias terhadap perubahan yang dilakukan. Idea champion ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, bersifat gigih, kepemimpinan yang dinamis, serta bisa memberikan energi kepada orang lain dengan cara menunjukkan visi mereka akan potensi dari inovasi tersebut. Boleh di next. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada 2 komponen dari inovasi. Yang pertama yaitu perubahan produk dan juga perubahan teknologi. Perubahan produk merupakan perubahan dalam hasil produksi dan layanan organisasi. Baik untuk komponen yang selanjutnya yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi merupakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi yaitu cara melakukan pekerjaan dalam proses produksi. Boleh di next. Selanjutnya yaitu di sini ada strategi inovasi produk dan juga teknologi yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama exploration, corporation, dan juga entrepreneurship. Bagian yang pertama yaitu exploration, yaitu melibatkan perancangan organisasi yang berkaitan dengan proses kreativitas dan juga inisiasi ide-ide baru. Bagian yang kedua yaitu corporation. Corporation ini mengacu pada sistem dan juga kondisi yang memfasilitasi adanya koordinasi internal dan juga eksternal bagi para perusahaan untuk bisa bertukar ide ataupun pengetahuan. Bagian yang ketiga yaitu entrepreneurship. Entrepreneurship ini merupakan bagian yang menunjukkan bahwa para manajer menerapkan proses dan juga struktur agar ide-ide ataupun inovasi yang telah direncanakan sebelumnya bisa dilanjutkan untuk bisa diterapkan dan juga diimplementasikan. Boleh di next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai strategi inovasi produk dan juga teknologi, dimulai dari yang pertama yaitu exploration.
Ya, dalam exploration ini terdapat 3 komponen, yaitu kreativitas, eksperimen, dan juga inkubator ide. Yang pertama yaitu kreativitas, artinya perusahaan memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk bisa menyumbangkan daya kreativitasnya dalam menciptakan inovasi ataupun ide-ide baru. Kemudian yang kedua yaitu ada eksperimen. Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk bisa melakukan eksperimen terhadap penerapan inovasi ataupun ide-ide yang sudah direncanakan ataupun ditentukan. Kemudian yang selanjutnya itu inkubator ide. Inkubator ide merupakan program internal yang menyediakan tempat aman bagi ide-ide dari para karyawan agar bisa berkembang dengan aman tanpa hambatan dari birokrasi perusahaan ataupun politik. Baik, untuk bagian yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dari corporation. Di antaranya itu yang pertama yang pertama itu mekanisme koordinasi horizontal. Mekanisme koordinasi horizontal merupakan, teknik perubahan yang menekankan pada inovasi bersama di antara beberapa departemen. Kemudian yang kedua yaitu ada pelanggan dan mitra. Di sini pelanggan, menjadi bagian dari inovasi yang bisa memberikan ide-ide baru ataupun umpan balik yang bermanfaat. Sedangkan mitra yaitu menjadi bagian dari proses inovasi yang mempercepat ada upaya inovasi dengan menyediakan alat, teknologi, ataupun platform yang dibutuhkan dalam proses inovasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu inovasi terbuka, artinya yaitu memperluas ide ataupun komersialisasi inovasi di luar dari batas organisasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam entrepreneurship yang dimulai dari yang pertama, idea champion. Idea champion merupakan seseorang yang merasa begitu penting adanya perubahan produktif dalam perusahaan, sehingga, seseorang ini mengusahakan dengan maksimal agar inovasi atau perubahan tersebut dapat dilakukan. Kemudian bagian yang kedua yaitu tim usaha baru, yaitu tim usaha yang berbeda dari unit utama dalam organisasi. Tugasnya itu mengembangkan dan juga memulai proses inovasi. Kemudian bagian yang ketiga yaitu skunk works merupakan bagian yang terdiri dari suatu unit kecil yang bersifat sangat otonom, informal, dan juga terkadang tertutup dan bertugas untuk melakukan terobosan terhadap ide-ide. Kemudian yang keempat yaitu atau komponen yang terakhir dalam entrepreneurship ini yaitu dana usaha baru. Artinya dana yang menyediakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh individu ataupun kelompok dalam mengembangkan ide ataupun inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai exploration atau eksplorasi. Jadi eksplorasi merupakan tahap lahirnya ide-ide untuk produk ataupun teknologi baru. Di sini manajer akan merancang organisasi untuk mengeksplorasi dengan menetapkan kondisi yang mendorong kreativitas serta memungkinkan munculnya ide-ide ataupun inovasi baru. Di tabel di samping terdapat ada kreatif dari individual atau kreatif dari seseorang serta kreatif dari organisasi. Dalam kreatif individual terdapat beberapa komponen, di antaranya yaitu yang pertama, kelancaran konseptual serta keterbukaan dalam pikiran. Kemudian yang kedua ada originality atau orisinalitas. Kemudian yang ketiga yaitu kurang berwibawa, bersifat kemandirian serta percaya diri. Kemudian yang keempat yaitu suka bermain, eksplorasi yang tidak disiplin, serta terdapat rasa ingin tahu. Kemudian yang kelima yaitu terdapat kegigihan, komitmen, serta pendekatan yang terfokus. Kemudian selain ada kreatif dari individual atau perseorangan, ada individual kemudian selain adanya kreativitas dari seseorang, ada kreativitas dari organisasi yang terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, saluran komunikasi yang terbuka, kontak dengan sumber atau faktor luar, wilayah yang tumpang tindih, serta penyerbukan ide lintas disiplin, terdapat sistem saran, penyampaian pendapat, dan dan terjadinya diskusi bebas. Kemudian yang kedua yaitu menugaskan orang-orang yang bukan eee, bers uk orang menugaskan orang-orang yang tidak memiliki spesialis dalam memecahkan masalah, eksentrisitas diperbolehkan, kemudian memperkerjakan orang di luar zona nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu desentralisasi, yaitu posisi yang tidak didefinisikan dengan jelas, terdapat kontrol yang longgar, kemudian ada penerimaan kesalahan, artinya yaitu menghargai pengambilan resiko, individu didorong untuk menantang atasan mereka. Kemudian yang keempat yaitu ada freedom to choose and kemudian yang keempat yaitu kebebasan untuk memilih dan mengejar masalah. Selain itu selain itu dalam komponen yang keempat ini bukan budaya yang kaku, budaya yang menyenangkan,
serta melakukan hal yang tidak praktis. Kemudian adanya kebebasan untuk mendiskusikan ide dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian bagian yang kelima yaitu sumber daya dialokasikan untuk personal dan proyek yang kreatif tanpa hasil yang langsung. Kemudian ada sistem penghargaan yang mendorong adanya atau munculnya inovasi. Kemudian yang terakhir yaitu penghapusan tanggung jawab sampingan. Boleh di next. Dalam cooperation terdapat dua koordinasi, diantaranya itu koordinasi internal dan juga koordinasi eksternal. Koordinasi internal merupakan suatu pendekatan untuk inovasi yang sukses. Oke, baik. Paling menjawab. Oke. Untuk bagian yang selanjutnya koordinasi yaitu koordinasi internal dan juga koordinasi eksternal. Dalam koordinasi internal terdapat materi yang menjelaskan bahwa pendekatan untuk inovasi yang sukses yaitu dengan model keterkaitan horizontal. Model ini merupakan model yang menunjukkan bahwa departemen penelitian, manufaktur, serta penjualan pemasaran dalam suatu organisasi secara bersamaan berkontribusi pada produk dan teknologi baru. Kemudian ada koordinasi yang kedua yaitu koordinasi eksternal. Koordinasi eksternal di sini menjelaskan bahwa organisasi mencari ide dari luar dengan melibatkan pelanggan, mitra yang strategis, dan juga pemasok. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah entrepreneurship. Pada aspek ketiga dari inovasi produk dan teknologi, menciptakan mekanisme untuk memastikan ide-ide baru diteruskan, diterima, dan diimplementasikan. Ya, ini adalah model keterkaitan horizontal. Dalam model keterkaitan horizontal ini, Departemen Penelitian, Pemasaran, dan Manufaktur saling berkomunikasi untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan produksi. Ini adalah strategi inovasi produk dan teknologi. Yang pertama, inventor. Inventor bertujuan untuk mengembangkan dan memahami aspek teknis dari ide, tetapi belum tahu cara mendapatkan dukungan atau menjadikan bisnis. Yang kedua, champion. Champion percaya pada ide, membayangkan manfaatnya, mengatasi hambatan organisasi, serta mendapatkan dukungan finansial dan politik. Yang ketiga, sponsor. Manajer senior yang menghilangkan hambatan organisasi dan menyetujui serta melindungi ide di dalam organisasi. Yang keempat, kritik. Menguji realitas ide, mencari kekurangan, dan menentukan kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh ide tersebut. Yang selanjutnya, perubahan pada orang dan budaya. Perubahan pada orang atau individu berupa pelatihan bagi karyawan, sedangkan perubahan budaya mencakup keseluruhan dari organisasi. Pada perubahan organisasi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah training and development atau pelatihan dan pengembangan. Pelatihan sering digunakan untuk mengubah pola pikir karyawan. Program ini mencakup seperti kerja tim, keberagaman, kecerdasan emosional, dan keterampilan komunikasi. Selanjutnya adalah Organization Development atau OD. OD adalah proses perubahan yang terencana dan sistematis, menggunakan ilmu perilaku untuk meningkatkan kesehatan dan efektivitas organisasi. Yang terakhir adalah langkah-langkah OD. Para ahli pengembangan organisasi menyatakan bahwa perubahan dalam budaya perusahaan dan perilaku manusia sulit dicapai. Hal ini memerlukan 3 tahap berikut. Yang pertama, mencairkan. Mencairkan adalah menyadarkan seluruh organisasi tentang masalah dan kebutuhan untuk berubah. Manajer juga harus membangun rasa keterbukaan terhadap perubahan bagi karyawannya. Yang kedua, mengubah. Mengubah ialah bereksperimen dengan perilaku baru dan mempelajari keterampilan baru. Agen perubahan melaksanakan rencana pelatihan, membentuk koalisi yang memandu perubahan, dan mengkomunikasikan visi perubahan secara luas. Langkah terakhir OD adalah membekukan kembali. Yang dimaksud adalah dampak dari perilaku dievaluasi kembali dan diperkuat dengan data positif tentang kinerja. Yang selanjutnya adalah kegiatan Organization Development atau kegiatan OD.
Kegiatan ODI mencakup 3 hal. Yang pertama, pembentukan tim, bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan keberhasilan tim. Yang kedua, umpan balik survei, menggunakan survei sebagai tolak ukur keberhasilan. Yang ketiga, intervensi kelompok besar. Kegiatan ini melibatkan peserta dari seluruh organisasi. Hal ini bertujuan untuk merencanakan perubahan besar melalui diskusi bersama. Nah, selanjutnya, gambar ini menunjukkan 5 metode untuk meningkatkan hubungan kerja yang efektif. Yang pertama, sensitivity training atau melatih perubahan perilaku melalui interaksi kelompok. Yang kedua, team building atau kegiatan untuk memahami cara berpikir dan kerja anggota tim. Yang ketiga, intergroup development atau mengubah persepsi antar kelompok. Yang keempat, proses consultation atau konsultan membantu memahami proses kerja interpersonal. Yang kelima, ada survei feedback atau menilai sikap dan menyelesaikan perbedaan dengan umpan balik. Selanjutnya adalah model pengembangan atau perubahan pada organisasi tradisional. Yang pertama, fokus tindakan. Dalam organisasi tradisional, fokus biasanya terdapat pada masalah atau kelompok tertentu. Yang kedua ada sumber informasi. Sumber informasi pada organisasi tradisional bergantung pada informasi internal dari organisasi itu sendiri. Yang ketiga ada kerangka waktu. Model tradisional umumnya memerlukan waktu yang lebih lama karena perubahan berlangsung secara bertahap. Yang keempat, pembelajaran. Pembelajaran pada organisasi tradisional hanya terjadi pada individu atau kelompok kecil. Yang terakhir adalah proses perubahan. Perubahan yang dihasilkan hanya berlangsung secara bertahap. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Ahmad. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan kerja interpersonal yang lebih efektif. Yang pertama, di sini ada konsultasi proses. Jadi, konsultan luar itu membantu manajer untuk memahami bagaimana interpersonal mempengaruhi cara kerja yang akan dilakukan. Selanjutnya, ada umpan balik survei. Nah, ini tuh adalah teknik untuk menilai sikap dan persepsi, mengidentifikasi perbedaan dalam hal yang diinginkan. Lalu, setelah mendapatkan survei itu digunakan untuk menyelesaikan perbedaan. Selanjutnya ada pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan ini metode untuk mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada pengembangan antar kelompok. Pengembangan antar kelompok ini bertujuan untuk mengubah sikap, stereotip, dan persepsi yang dimiliki kelompok kerja atau satu sama lain. Selanjutnya ada pembentukan tim. Pembentukan tim ini aktivitas yang membantu anggota tim untuk mempelajari cara berpikir dan bekerja masing-masing anggota. Boleh di next? Next. Oke, selanjutnya ada penyebab penolakan perubahan. Alasan utama seseorang tidak menyukai perubahan karena meliputi ketidakpastian, kebiasaan, kekhawatiran atas kerugian pribadi, dan keyakinan bahwa perubahan tidak sesuai dengan kepentingan organisasi. Jadi perubahan itu tuh tidak memiliki kepastian. Perubahan itu membuat seseorang merasa takut akan ketidakmampuan untuk melakukan perubahan tersebut dan mungkin berperilaku negatif jika diminta untuk melaksanakan perubahan tersebut. Alasan lainnya juga karena manusia melakukan sesuatu itu sudah karena kebiasaan. Jadi jika terjadi perubahan, manusia takut tidak bisa beradaptasi karena sudah terbiasa dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, perubahan juga itu membuat seseorang takut akan kehilangan status, wewenang, persahabatan, kenyamanan pribadi, atau manfaat lainnya karena dia tidak bisa menyesuaikan perubahan tersebut. Boleh next? Selanjutnya, ada beberapa metode untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan. Pertama, ada komunikasi dan pendidikan. Komunikasi dan pendidikan digunakan ketika informasi yang kuat tentang perubahan dibutuhkan oleh pengguna dan pihak lain yang mungkin menolak penerapannya. Jadi edukasi itu tuh sangat penting ketika perubahan melibatkan pengetahuan teknis baru atau pengguna yang belum familiar dengan ide-ide yang baru itu. Selanjutnya ada partisipasi. Partisipasi melibatkan pengguna dan calon penentang dalam merencanakan perubahan tersebut. Pendekatan ini agak memakan waktu, namun pendekatan ini akan membuahkan hasil karena pengguna jadi memahami dan berkomitmen terhadap perubahan tersebut. Boleh next?
Baik, selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi itu menggunakan tawar-menawar formal untuk wewenang penerimaan dan persetujuan atas perubahan yang diinginkan. Misalnya, jika Departemen Pemasaran takut kehilangan kekuasaan jika struktur manajemen barunya diterapkan. Nah, itu manajernya bernegosiasi dengan pemasaran agar mencapai resolusi yang diinginkan organisasi tersebut. Selanjutnya ada paksaan. Paksaan ini tuh berarti manajernya itu menggunakan kekuasaan formalnya untuk memaksa karyawannya untuk berubah. Para penentang diminta untuk menerima perubahan atau akan kehilangan imbalan bahkan pekerjaan mereka. Dan terakhir ada top management support. Nah, top management support ini membantu mengatasi penolakan terhadap perubahan dan melambangkan kepada seluruh karyawan bahwa perubahan itu penting bagi organisasi itu. Boleh di next? Selanjutnya ada faktor perubahan budaya. Berdasarkan fakta budaya organisasi terdiri dari berbagai karakteristik yang relatif stabil dan permanen, sehingga hal itu cenderung membuat budaya resisten terhadap perubahan tersebut. Berikut beberapa faktor perubahan budaya. Yang pertama, terjadi krisis. Nah, terjadinya krisis itu seperti kemunduran finansial yang tak terduga, hilangnya pelanggan utama, dan adanya inovasi teknologi yang menakjubkan dari pesaing lain. Nah, kondisi tersebut itu membuat orang mulai berpikir akan relevansi budayanya. Selanjutnya ada pergantian kepemimpinan. Kepemimpinan puncak yang baru dapat memberikan serangkaian nilai kunci alternatif dan mungkin dianggap lebih mampu untuk menghadapi krisis dibandingkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Selanjutnya ada organisasi yang muda dan kecil. Nah, di organisasi yang muda dan kecil ini, manajer lebih mudah untuk mengkomunikasikan budaya baru dalam organisasi muda karena budaya sebelumnya tidak mengakar terlalu kuat seperti organisasi-organisasi besar. Selanjutnya ada budaya yang lemah. Nah, organisasi dengan budaya yang lemah itu akan lebih mudah untuk mendapatkan perubahan tersebut. Boleh next? Selanjutnya ada cara menciptakan perubahan budaya organisasi. Yang pertama ada tetapkan nada melalui perilaku manajemen. Nah, perilaku dan tindakan pemimpin itu kan sering menjadi contoh bagi karyawan lainnya. Nah, manajemen perlu menunjukkan komitmen pada perubahan dengan memberikan contoh langsung. Jadi dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya, manajemen dapat memperkuat pesan budaya baru tersebut. Selanjutnya, ada ciptakan cerita simbol dan ritual baru. Cerita dan simbol itu membantu dalam memperkuat nilai-nilai budaya. Misalnya menceritakan karyawan yang sesuai dengan budaya baru agar dapat menginspirasi yang lainnya. Ritual dan simbol itu tuh seperti pertemuan tim rutin atau simbol visual di kantor juga dapat membantu dalam meningkatkan karyawan tentang nilai-nilai baru yang ingin dibentuk. Yang ketiga, pilih, promosikan, dan dukung karyawan yang mengadopsi nilai-nilai baru. Karyawan yang dengan aktif mengadopsi nilai-nilai baru perlu diberi apresiasi dan dukungan. Pemilihan dan promosi karyawan yang berperilaku sesuai dengan budaya baru akan mendorong yang lainnya untuk mengikuti jejak mereka. Yang keempat, ada rancang ulang proses sosialisasi. Proses sosialisasi dapat diubah agar karyawan lebih mudah beradaptasi dengan budaya baru. Misalnya dengan memberikan orientasi budaya kepada karyawan baru atau pelatihan untuk memperkuat pemahaman karyawan tentang nilai-nilai yang baru. Selanjutnya, yang kelima ada ubah sistem penghargaan. Nah, ubah sistem penghargaan ini lebih disesuaikan dengan perubahan budaya yang baru. Jadi karyawan yang menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya baru itu harus diberi kayak penghargaan, bonus, promosi, atau pengakuan formal untuk memotivasi karyawan-karyawan yang lainnya juga. Yang keenam itu ada ganti norma yang tidak tertulis dengan harapan yang jelas. Karena banyak dalam organisasi terdapat norma tidak tertulis yang mungkin bertentangan dengan budaya baru. Jadi manajemen itu perlu mengidentifikasi dan menggantinya dengan aturan dan harapan yang jelas agar semua orang tahu perilaku apa yang diharapkan. Yang ketujuh ada guncang subkultur saat ini. Subkultur yang mungkin memiliki nilai atau kebiasaan yang bertentangan dengan budaya baru. Mengguncang subkultur tersebut itu tuh misalnya dengan merotasi anggota tim atau mengubah pimpinan subkultur. Dapat membantu memastikan semua karyawan tuh berada dalam satu visi yang sama. Yang terakhir ada berusaha untuk mencapai konsensus. Perubahan budaya tidak akan efektif jika tidak ada kesepakatan bersama.
Jadi membangun konsensus itu dapat dilakukan melalui diskusi terbuka, mendengarkan umpan balik dari karyawan dan melibatkan mereka dalam proses perubahan tersebut. Boleh next? Selanjutnya ada metode keberhasilan perubahan. Yang pertama, membuat organisasi untuk mampu berubah. Yang kedua, manajer memahami perannya dalam proses perubahan. Jadi, manajer itu harus memahami bahwa peran mereka adalah sebagai pemimpin perubahan tersebut, meskipun dengan adanya penolakan maupun tidak adanya penolakan. Yang ketiga, memberikan peran kepada karyawan dalam proses perubahan. Karyawan individu itu sumber yang paling kuat dalam mengatasi perubahan tersebut. Jadi, hal yang dapat dilakukan manajer adalah dengan cara mendorong karyawan untuk menjadi agen berubah, untuk mencari perbaikan dan perubahan sehari-hari yang dapat dilakukan oleh individu atau tim tersebut. Boleh di next? Selanjutnya ada implementing change. Nah, langkah terakhir yang harus dikelola dalam proses perubahan itu implementasi. Sebuah ide baru yang kreatif tidak akan memberi manfaat bagi organisasi sampai ide tersebut ada dan digunakan sepenuhnya. Untuk mengelola proses implementasi secara efektif, itu diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, ada perlunya perubahan. Banyak orang yang tidak mau berubah kecuali mereka melihat adanya masalah atau krisis. Namun, banyak permasalahan yang tidak tertara, sehingga para manajer tersebut harus menyadari dan kemudian membuat orang lain sadar akan perlunya perubahan. Yang kedua, ada resistensi terhadap perubahan. Membuat orang lain memahami perlunya perubahan adalah langkah pertama dalam implementasi ini. Namun, sebagian besar perubahan akan menghadapi hambatan-hambatan tertentu. Yang ketiga, ada analisis medan gaya. Analisis medan kekuatan tubuh dari karya Kurt Lewin yang menyatakan bahwa perubahan adalah hasil persaingan antara kekuatan pendorong dan penahan. Kekuatan pendorong itu tuh dapat dianggap sebagai masalah atau peluang yang memberikan motivasi untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Lalu kekuatan penahan itu adalah berbagai hambatan terhadap perubahan seperti kurangnya sumber daya, penolakan dari manajer menengah, dan keterampilan karyawan yang tidak memadai. Selanjutnya ada taktik implementasi. Pendekatan lain dalam pengelola implementasi adalah dengan menerapkan taktik khusus untuk mengatasi penolakan. Para peneliti telah mempelajari berbagai metode untuk menghadapi taktik penolakan terhadap perubahan tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis medan gaya berdasarkan analisis manajemen perusahaan manufaktur Ohio. Di sini ada kekuatan penghambat atau hambatan dan kekuatan pendorong sebagai peluang. Jadi hambatannya itu yang pertama ada sistem pengiriman yang terlalu hambat untuk mengirimkan persediaan tepat waktu. Yang kedua, tata letak fasilitas yang menekankan pemeliharaan persediaan daripada pengiriman baru. Yang ketiga, keterampilan pekerja tidak sesuai untuk menangani penyebaran persediaan yang cepat. Yang keempat, penolakan serikat pekerja terhadap hilangnya pekerjaan. Selanjutnya, kekuatan pendorong atau peluang. Yang pertama, ada penghematan biaya yang besar dari berkurangnya persediaan. Yang kedua, penghematan karena membutuhkan lebih sedikit pekerja untuk menangani persediaan tersebut. Yang ketiga, respon pasar yang lebih cepat dan lebih kompetitif bagi perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya ada inovasi dan design thinking. Pemikiran desain dapat menyediakan proses untuk menghasilkan hal-hal yang tidak ada. Ketika sebuah bisnis mendekati inovasi dengan mentalitas pemikiran desain, penekanannya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Boleh di next. Selanjutnya ada inovasi disruptif. Inovasi disruptif adalah inovasi dalam produk, layanan, atau proses yang secara radikal mengubah aturan main suatu industri. Inovasi ini melayani segmen konsumen potensial yang terabaikan dengan produk atau layanan dengan harga yang relatif rendah, atau bisa juga disebut dengan proses yang menghancurkan teknologi lama, tetapi menggantinya dengan yang baru dan yang lebih baik. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya kita punya study case. Untuk teman-teman bisa dibaca dari PPT yang akan kami kirimkan di grup. Untuk menjawab pertanyaan, kami akan memilih beberapa kelompok melalui spin wheel.
Baik teman-teman, di sini ada 3 pertanyaan. Maka dari itu kita akan memilih 3 kelompok untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Baik teman-teman, untuk kelompok yang terpilih itu ada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 8. Jadi untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2, dan kelompok 8 menjawab nomor 3. Oke, baik teman-teman semua, untuk materi presentasi kali ini kami menggunakan dari 2 sumber, yaitu buku manajemen dari Richard Eldof dan juga buku manajemen dari Stephen P. Robbins. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi teman-teman semua. Dan pada sesi kali ini kami membuka 3 pertanyaan kepada teman-teman semua. Jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar pada video yang akan kami upload. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.